Pernah nggak sih lo ngerasa hidup ini kayak ujian pilihan ganda? Tapi nggak ada yang ngasih tahu jawaban mana yang benar. Mau ambil pekerjaan baru, takut gagal. Mau lanjut kuliah, takut salah jurusan. Mau buka usaha, takut rugi. Mau nikah, takut salah pasangan. Akhirnya bukan karena nggak punya pilihan, tapi karena kebanyakan mikir, kita malah nggak bergerak sama sekali. Dalam psikologi modern, kondisi ini disebut analisis paralisis. Kelumpuhan karena terlalu banyak menganalisis. Dan menariknya, Islam sudah membahas masalah ini jauh sebelum istilah itu populer. Karena ternyata sumber kecemasan terbesar manusia bukanlah kemiskinan, bukan kegagalan, bukan juga masa depan, tapi ketidakmampuan menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Lalu pertanyaannya, kalau masa depan memang tidak bisa kita lihat, bagaimana cara mengambil keputusan yang benar? Dan kalau takdir sudah ditentukan Allah, apa gunanya kita berusaha? Bab 1, kenapa kita selalu membandingkan hidup? Sebelum bicara soal takdir, kita harus jujur dulu. Sebagian besar kecemasan kita sebenarnya lahir dari kebiasaan membandingkan hidup. Ketika kita membuka media sosial, kita melihat teman yang baru beli rumah, teman lain baru menikah, ada yang bisnisnya berkembang, ada yang karirnya naik cepat, lalu tanpa sadar muncul pertanyaan, kok hidup gue gini-gini aja? Padahal kita sedang membandingkan seluruh isi hidup kita dengan cuplikan terbaik hidup orang lain. Menurut riset psikologi, ini disebut social comparison bias, bias perbandingan sosial. Dan dari sinilah muncul rasa tertinggal, merasa gagal, merasa hidup nggak adil. Padahal bisa jadi orang yang kita iriin itu sedang menghadapi ujian yang tidak kita lihat. Nah, dari sini muncul pertanyaan klasik. Kalau Allah adil, kenapa rezeki manusia berbeda-beda? Dalam Islam, masalahnya bukan pada keadilan Allah. Masalahnya ada pada cara kita mendefinisikan keadilan. Kita menganggap adil berarti semua orang harus dapat bagian yang sama. Padahal keadilan Allah bukan kesamaan mutlak, melainkan proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Bayangin kalau seluruh manusia punya kekayaan yang sama, punya kemampuan yang sama, punya pekerjaan yang sama, punya kecerdasan yang sama. Dunia justru nggak akan berjalan. Tidak ada yang saling membutuhkan. Tidak ada kerjasama. Tidak ada spesialisasi. Karena itulah Allah menciptakan perbedaan. Bukan untuk merendahkan sebagian manusia, tapi supaya manusia saling melengkapi. Yang menarik, rezeki dalam Islam ternyata jauh lebih luas daripada uang. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang harmonis adalah rezeki. Ilmu yang bermanfaat adalah rezeki. Teman yang baik adalah rezeki. Bahkan ketenangan hati juga rezeki. Jadi ketika melihat seseorang lebih kaya dari kita, belum tentu total rezekinya lebih besar. Karena kita hanya melihat satu jenis rezeki yang tampak oleh mata. Bab 3, takdir itu skenario atau pilihan. Sekarang masuk ke pertanyaan yang lebih rumit. Kalau semuanya sudah ditulis Allah, buat apa kita memilih? Banyak orang membayangkan takdir seperti rel kereta. Sekali salah jalur, hidup hancur. Padahal dalam pemahaman Islam tidak sesederhana itu. Para ulama membedakan antara pengetahuan Allah dan paksaan Allah. Allah mengetahui seluruh pilihan yang akan kita ambil, tapi mengetahui bukan berarti memaksa. Ibarat guru yang tahu murid malas akan gagal ujian. Ketika murid itu benar-benar gagal, penyebabnya bukan ramalan gurunya, tapi pilihan murid itu sendiri. Begitu pula dengan manusia. Allah mengetahui, manusia menjalani. Allah mengetahui hasilnya. Manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Islam menjelaskan bahwa ada dua wilayah takdir. Yang pertama adalah takdir mubram,
yaitu hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Siapa orang tua kita? Di negara mana kita lahir? Kapan kita dilahirkan? Semuanya bukan pilihan kita. Tapi ada juga wilayah yang disebut takdir mu'allaq, yaitu takdir yang berinteraksi dengan usaha manusia. Kalau lo belajar, hasilnya berbeda. Kalau lo malas, hasilnya juga berbeda. Kalau lo menjaga kesehatan, masa depan lo berbeda. Kalau lo merusaknya, masa depan lo juga berbeda. Karena itu ikhtiar bukan melawan takdir. Ikhtiar adalah bagian dari takdir itu sendiri. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, kita lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kalimat ini luar biasa, karena menunjukkan bahwa menghindari bahaya, mencari peluang, dan memperbaiki hidup bukan berarti menolak takdir. Justru itu bagian dari menjalani takdir. Bab 5, gimana cara memilih jalan yang benar? Nah, ini bagian yang paling penting. Kalau ada dua pilihan yang sama-sama baik, gimana cara menentukan? Islam memberikan 4 alat navigasi. Pertama, akal. Kumpulkan informasi. Hitung risiko. Pelajari konsekuensinya. Kedua, musyawarah. Tanya orang yang lebih berpengalaman. Karena seringkali kita tidak bisa melihat blind spot diri sendiri. Ketiga, hati dan evaluasi niat. Apakah keputusan ini lahir dari nilai yang baik, atau cuman didorong ego dan gengsi? Dan yang keempat, istikharah. Ya Allah, tunjukkan yang terbaik. Banyak orang mengira istikharah itu minta mimpi, padahal esensinya bukan itu. Istikharah adalah bentuk pengakuan. Ya Allah, aku sudah berpikir semampuku. Sekarang tunjukkan mana yang terbaik. Seringkali jawaban istikharah hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudahan, ketenangan, nasihat seseorang, atau tertutupnya jalan yang ternyata tidak baik untuk kita. Bab 6, obat kecemasan paling besar. Kecemasan terbesar manusia adalah ketakutan terhadap masa depan, takut salah pilih, takut gagal, takut menyesal. Padahal ada satu fakta sederhana. Allah tidak pernah meminta kita mengetahui masa depan. Allah hanya meminta kita menjalani hari ini dengan sebaik mungkin. Disinilah konsep tawakal menjadi sangat penting. Tawakal bukan berarti pasrah. Tawakal adalah bekerja semaksimal mungkin, lalu melepaskan hasil akhirnya kepada Allah. Karena hasil akhir memang tidak pernah berada dalam kendali manusia. Ketika seseorang memahami ini, beban mentalnya jauh lebih ringan. Dia tetap berusaha, tetap bergerak, tetap berikhtiar, tapi tidak menghukum dirinya sendiri atas hal-hal yang memang berada di luar kendalinya. Penutup. Jadi mungkin selama ini kita salah memahami hidup. Kita mengira tugas manusia adalah menemukan jalan yang pasti benar. Padahal tugas manusia hanyalah memilih jalan terbaik berdasarkan ilmu yang dimiliki hari ini. Rezeki yang berbeda bukan tanda Allah tidak adil. Ketidakpastian bukan tanda Allah meninggalkan kita. Dan persimpangan hidup bukan hukuman, melainkan bagian dari proses manusia bertumbuh. Allah tidak meminta kita mengetahui masa depan. Allah hanya meminta kita menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena pada akhirnya, Allah tidak akan bertanya apakah semua keputusan kita berhasil. Allah akan bertanya apakah kita sudah berusaha dengan jujur, bertawakal dengan sungguh-sungguh, dan menerima hasilnya dengan ridha. Kalau saat ini lo lagi ada di persimpangan hidup, tulis di kolom komentar. Keputusan apa yang sedang paling berat buat lo ambil? Siapa tahu kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain.